Roy Suryo minta kasus ijazah dicabut. Ketika Jokowi menyatakan siap melanjutkan persoalan ini hingga pengadilan, mengapa justru ada dorongan untuk menghentikan kasus? Menurut Roy Suryo, langkah restoratif justice yang ditempuh Egy Sujana dan Damai Lubis hingga terbitnya SP3 menandakan perkara antara keduanya dengan Jokowi belum selesai. Ia menilai karena semua tersangka ada dalam satu laporan perkara yang sama, maka pencabutan laporan seharusnya berlaku menyeluruh, bukan untuk dua nama tersebut. Dengan kata lain, tersangka lain dinilai semestinya ikut mendapatkan mekanisme restoratif justice, bukan hanya Egy Sujana dan Damai Lubis. Karena kami mendapatkan ilham dari dua ahli kami kemarin, Profesor Din Samsudin dan Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Ugroseno mengatakan bahwa dengan dicabutnya laporan polisi terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, seharusnya satu laporan yang bundling itu, bundle gitu, gugur semuanya. Karena ini dalam satu LP, satu nomor. Jadi kalau dicabut satu, cabut semua. Itu yang dikatakan Ugroseno. Kalau Din Samsudin sebagai seorang peneliti, seorang pakar, seorang ahli, mengatakan ya harusnya diselesaikan dulu kasus ijazah palsunya ini, apakah memang ijazahnya palsu atau tidak. Dan itulah metode ilmiah kan, sebelum kemudian bergerak kepada pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, dan lain sebagainya, yang sesungguhnya akan bergantung pada bagaimana ijazah yang diklaim sebagai asli itu. Kalau memang asli, ada konsekuensi. Tapi kalau palsu bagaimana? Orang sudah diproses lama-lama, ya kan, menghabiskan tenaga, biaya, dan lain sebagainya. Sudah hampir 1 tahun ini, Mas Roy tidak bisa bekerja secara baik. Ini adalah konsekuensi dicabutnya laporan polisi terhadap saudara Egy Sujana dan saudara Damai Hari Lubis adalah gugurnya laporan polisi secara keseluruhan terhadap para pelapor. Ini yang kemudian kami dapat ilham dari Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Ya. Klien kami adalah saksi fakta sejak 30 Juni 2025 dalam perkara dugaan ijazah palsu di Mabes Polri. Secara doktrinal, penetapan tersangka terhadap saksi yang sedang memberikan keterangan mengenai objek perkara yang sama adalah bentuk intimidasi hukum atau legal intimidation. Dasar hukum pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mewajibkan penundaan tuntutan hukum terhadap saksi hingga kasus utamanya dalam kurung laporan pemalsuan surat memperoleh tuntutan hukum tetap (INKRA). Jadi yang ingin kami katakan adalah dengan dicabutnya, jadi pengeluaran SP3 ya, terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu kan harus dimulai dengan pencabutan laporan LP terhadap beliau berdua. Padahal LP-nya itu satu bundle, jadi kalau satu nomor perkara. Jadi kalau LP-nya itu SP3-nya, ya SP3. Kalau SP3 ya, kalau LP-nya dicabut, maka otomatis semua gugur, kecuali kata Komjen Pol Ugroseno, mantan Wakapolri, kalau pencabutan itu karena meninggal dunia. Dalam hal ini Egy Sujana dan Damai Hari Lubis tidak meninggal dunia, sehingga ketika LP terhadap dia dicabut, maka 6 lainnya harusnya gugur juga. Nah, ini yang kita katakan melanggar prosedur. Namun pendapat berbeda disampaikan oleh penasehat ahli Polri, Arianto Sutadi. Menurutnya, restoratif justice bersifat individual, artinya proses tersebut hanya berlaku bagi pihak yang mengajukan dan memenuhi syarat. Jika Egy Sujana dan Damai Lubis telah menyelesaikan prosesnya, serta mendapatkan pemulihan nama baik, maka perkara keduanya selesai. Sementara pihak yang lain yang tidak mengajukan restoratif justice tetap harus menjalani proses hukum yang berlaku. Mekanisme restoratif justice tidak otomatis menghapus tanggung jawab pihak lain dalam satu laporan, kecuali mereka juga menempuh jalur yang sama dan memenuhi syarat. Supaya semua tahu nih, restoratif justice itu kan sekarang diatur di dalam KUHP yang baru. KUHP yang baru itu pasal 79 sampai pasal 85. Bab 5 khusus. Apa artinya restoratif justice itu? Adalah mekanisme keadilan restoratif memulihkan keadaan semula. Bentuknya ada 7. Ini alternatif. Salah satu bisa, tidak harus semuanya. Karena ini tergantung dari tadi kejadiannya apa. Misalkan pencurian, yaitu barangnya dikembalikan. Orang penganiayaan kemudian dibayar pengobatannya dan sebagainya. Jadi ada mekanismenya itu ada 7, pemaafan korban, pengembalian barang, penggantian biaya, ganti rugi atas ganti rugi, memperbaiki kerusakan, membayar ganti rugi yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Itu pasal 79 ya, satu bunyinya gitu. Nah, terus gini, pemulihan keadaan semula itu harus dituangkan di dalam kesepakatan. Itu ayat 2. Terus kemudian kesepakatan itu dimaksud wajib dilaksanakan dalam waktu 7 hari. Itulah
Jadi semangatnya daripada ini, Pak, kalau udah sepakat Itu 7 hari, diatur ya? Ada pasalnya? Ini pasalnya, ini siapa? Jadi yang tadi saya obrolin sama Aditya Nugroho tadi cepet banget Ya, gitu loh, cepet. kata Roy Suryo. Justru ini. Karena memang jadi pasalnya cuma seminggu begitu. Iya, itu paling lama. Paling lama. Karena kalau 7 hari lebih batal itu kesepakatan itu, dan batal kesepakatan itu maka akhirnya Pak nggak jadi itu yang namanya mekanisme restoratif justice itu. Oke. Ini gini ya, jadi gitu Pak aturannya. Oke. Nah, kemudian dilanjutkan berikutnya. Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan itu tadi, ya jadi nanti ditulis dalam berita acara bahwa ini nggak jadi dan kemudian wajib itu penyidikan diteruskan. Jadi penyidik menggunakan itu ya sepertinya ya dalam Ya, mengeluarkan selama SP3? ini kan saya kira kan selama ini kan tidak lebih dari 7 hari dari kesepakatan itu kan. Oke, baik. Oke. Jangan dipotong dulu nih Pak, masih panjang nih Pak. Ya, durasi kita juga gitu. berjalan, Ya, Pak ya. Arianto. Jadi mekanisme ini kalau di dalam KUHP yang baru itu RJ itu bisa dilakukan di tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun di sidang Di pengadilan. persidangan bisa juga. Itu bisa gitu. Oke. Nah, terus kemudian siapa yang mengadukan Pengajuan permintaan restoratif itu? justice. Ya. Boleh korban, boleh inisiatif dari penyidik itu memfasilitasi. Penyidik, gitu. Pak? Iya, penyidik itu menawarkan mau damai apa Apa enggak. kepentingannya? Lah ya aturannya gitu Pak. Kena gini Pak ya. Semangat undang-undang kita yang baru itu Pak, kalau ada suatu terjadi pidana atau kegaduhan ataupun apa, itu tujuannya adalah tidak mencari terangnya perkara dan kemudian menangkap tersangkanya kemudian memidanakan. Oke. Tidak. Tapi semangat itu Untuk menyelesaikan secara adalah damai. menyelesaikan secara damai, mengembalikan. Itulah yang namanya restorasi justice. Lalu bagaimana tanggapan Polri mendengar kasus seperti ini? Menjadi suatu hak bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum, apalagi menjadi status tersangka. Ada beberapa cara, celah untuk yang bersangkutan mencapai suatu keadilan. Keadilan bagi undang-undang, KUHP dan KUHAP, bagaimana proses perkara itu P21 di kejaksaan ataupun SP3 melalui tahapan restoratif justice. Nah, ini kesepakatan dikaji dari kedua belah pihak. Ada indikator-indikator terhadap pengajuan tersebut. Jadi ini kami kembalikan kepada pihak pelapor dan terlapor. Hasilnya akan diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi keputusan untuk melaksanakan RJ perdamaian itu antara kedua belah pihak, pelapor dan terlapor. Izin menyambung yang tadi Pak. Kemarin kubunya Roy Suryo CS itu menggunakan narasi bahwa ketika ada 2 orang yang digugurkan status penyidikannya oleh Polda Metro, semestinya 8 tersangka itu juga gugur karena mereka ada dalam satu LP. Itu alasannya mungkin boleh Oke, saya tanya, saya kembalikan. Alasan itu dengan argumen kita berbicara negara ini negara hukum. Ada dasar hukum yang menyatakan seperti itu, silakan kami disampaikan. Ini menjadi bahan untuk gelar perkara penyidik. Satu aturan dimaknai berbeda. Apakah benar harus berlaku kolektif atau memang bersifat individual? Ataukah keduanya sama-sama memiliki dasar argumen masing-masing?